Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai aplikasi tekanan zat pada hewan. Kali ini kita akan mempelajari aplikasi tekanan zat pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menyimpulkan faktor yang mempengaruhi transportasi pada tumbuhan. Masih ingatkah adik-adik mengenai susunan jaringan pada akar, mulai dari jaringan terluar hingga jaringan terdalam? Nah, jaringan-jaringan itulah yang akan dilalui oleh air ketika masuk ke dalam tumbuhan. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks, dan dari korteks, air kemudian akan melalui endodermis. Selanjutnya, air masuk ke jaringan silem yang berada di akar. Setelah tiba di silem akar, air akan bergerak ke silem batang dan ke silem daun. Tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompaan cairan seperti pada jantung manusia. Lalu, bagaimanakah air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? Untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jaringan pengangkut pada tumbuhan tersusun atas pembuluh-pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu silem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Silem tersusun atas sel-sel memanjang yang sudah mati. Yang kedua yaitu floem. Floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem tersusun atas sel-sel hidup yang berdinding tipis. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya beberapa faktor tertentu. Yang pertama yaitu daya tekan akar. Sebelum mengetahui konsep daya tekan akar, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui membran semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Perhatikan animasi berikut. Pada bagian kiri terdapat pelarut air yang lebih encer, dan bagian kanan terdapat larutan garam yang lebih pekat. Keduanya dipisahkan oleh membran semi-permeabel. Berdasarkan konsep osmosis, air di bagian kiri yang lebih encer akan berpindah menuju larutan garam di bagian kanan yang lebih pekat. Daya tekan akar. Daya tekan akar terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi air antara air tanah dengan cairan pada silem. Konsentrasi air tanah lebih tinggi daripada konsentrasi air di dalam sel, sehingga menyebabkan terjadinya osmosis ke dalam sel. Jaringan akar menyerap semakin banyak air dan mineral. Karena air dalam akar bertambah, tekanan pun bertambah dan memaksa air masuk ke dalam silem dan naik ke batang dan daun. Yang kedua yaitu daya kapilaritas batang. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan, akan tetapi diameternya sangat kecil. Apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula dengan tanaman. Silem yang memiliki diameter sangat kecil mampu untuk menaikkan air lebih tinggi dibandingkan dengan di luar pembuluh silem itu, yaitu menaikkan air dari akar ke batang lalu menuju daun. Semakin kecil diameter suatu silem, maka tekanan ke atasnya akan semakin tinggi. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi.
Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Contohnya di sini adalah molekul H2O dengan molekul H2O. Adhesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Contohnya di sini adalah molekul H2O atau air yang berikatan dengan dinding yang berwarna merah. Pada kohesi, terjadi tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh silang. Sedangkan pada adhesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh silang. Faktor selanjutnya yaitu daya hisap daun. Naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang disebut dengan daya hisap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut dengan transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian silang, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Laju transpirasi pada daun dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor suhu, cahaya, dan jumlah daun. Semakin tinggi suhu lingkungan, maka semakin tinggi juga laju transpirasinya. Hal itu menyebabkan laju transportasi daun juga meningkat. Untuk cahaya, semakin banyak cahaya yang mengenai daun, maka semakin cepat juga laju transpirasinya, sehingga menyebabkan laju transportasi tumbuhan juga meningkat. Untuk jumlah daun, semakin banyak jumlah daun, maka kemungkinan transpirasi tumbuhan akan semakin banyak, sehingga menyebabkan laju transportasi meningkat. Itulah penjelasan mengenai aplikasi tekanan zat pada tumbuhan. Terima kasih.